Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Saya Dino, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Tentunya di acara favorit Anda yang sudah Anda tunggu-tunggu. Go Healthy yang selalu memberikan Anda solusi untuk hidup lebih sehat. Tentunya akan ada praktisi kesehatan akan menjelaskan banyak sekali harapan yang baru dan juga ilmu yang baru kesehatan untuk Anda semua. Ada juga nanti narasumber akan menceritakan bagaimana kondisinya saat ini menghadapi satu penyakit yang melumpuhkan dirinya. Di sini kita bisa melihat dan juga menyerap satu nilai kehidupan dan semangat untuk hidup lebih sehat. Ini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Di sini sudah ada Mas Boyke dan juga Mas Surman. Salam sehat semuanya. Salam sehat dan pemirsa jangan lupa bahagia. Dan tentu saja narasumber yang kami datangkan hari ini, datang ke Go Healthy hari ini Bapak Budi Pramono. Usianya masih muda sebenarnya, 46 tahun, belum sampai 50 tahun, tapi mengalami stroke. Mari kita sambut, ini dia Bapak Budi Pramono. Pak Budi, salam sehat Pak. Salam sehat. Luar biasa Pak Budi. Pak Budi, sebelum kita mulai, mungkin sapa dulu ya pemirsa atau mungkin teman-teman yang sedang menonton di rumah. Silakan Pak. Buat teman-teman dan juga buat keluarga, terima kasih buat istri tercinta yang selalu support yang luar biasa dan keluarga yang tidak ada habisnya untuk support saya. Terima kasih. Pemirsa, mari kita kenalan lebih dalam siapa Bapak Budi ini. Sebelum itu, mari kita lihat ini kondisi dan juga cerita kehidupan dari Bapak Budi Pramono. Budi Pramono. Tak pernah terfikirkan oleh Budi bahwa dirinya bisa terkena stroke. Pasalnya, ia merasa tubuhnya sehat-sehat saja karena masih bisa beraktivitas. Sering sakit, sakit kepala terutama, namun tidak saya rasakan. Karena apa? Karena saya punya prinsip human is no limit gitu. Nah, saya mengabaikan hal itu sehingga terjadilah stroke ini. Saya yakin tensi, karena tensinya itu tinggi sekali, di atas 200. Dampak stroke ini membuat anggota tubuh bagian kanannya terasa lemas. Bicaranya pun sempat pelo. Bahkan, untuk menelan saja, saat itu rasanya sangat susah. Kini, Budi masih berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Ia pun berharap bisa sembuh dan beraktivitas kembali seperti biasa dalam waktu dekat. Penyakit stroke memang melumpuhkan, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Bapak Budi datang sini tentu dengan semangat yang baru. Nanti kita akan berikan banyak solusi dan juga Anda pemirsa mari serap nilai kehidupan hari ini tentunya berguna untuk kita semua. Mari kita bincang-bincang. Bapak Budi, sebagai seorang marketing, cara bicara itu adalah modal utama Pak. Modal utama, betul. Dan tiba-tiba satu hari ini direbut dari Bapak, tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan, tidak bisa menaikkan tangan kanan. Iya, betul. Bahkan Bapak kondisinya makin buruk. Iya. Perasaan Bapak waktu itu bagaimana Pak? Benar-benar drop. Yang jadi kalau marketing tuh selain dari bicara, body language kan juga harus jalan gitu. Iya. Nah, saya merasakan udah benar-benar udah drop aja, nggak mungkin. Tapi saya sadar bahwasanya dengan saya sembuh, dengan saya diberikan kesempatan oleh Tuhan yang kedua kali, bukan hanya untuk bekerja saja, tapi untuk ibadah, untuk memperbaiki kualitas hidup. Waktu kejadian Bapak lagi ada di mana Pak? Di Jogja. Oke, di Jogja. Lagi apa Pak? Lagi kerja gitu. Lagi kerja. Dan waktu itu apa yang Bapak rasakan tiba-tiba Bapak merasakan pusing atau bagaimana Pak? Pusing, ya tiba kayak gempa bumi, Kayak jadi gempa hilang bumi. keseimbangan. Oke. Baik, Iya. sebelum kita lanjut Pak, pemirsa, mari kita main sedikit dulu. Ini benar atau salah Pak? Tebak saja nanti. Hilang keseimbangan salah satu pertanda dari stroke. Menurut Pak Budi, ini benar atau salah? Benar, Alasannya benar kenapa? karena kalau stroke itu kan nggak bisa jalan, nggak bisa apa, tentunya hilang keseimbangannya dia gitu kan. Terus keseimbangan itu bukan hanya untuk body aja, maksudnya bukan tubuh aja, keseimbangan mental, keseimbangan berpikir semua juga hilang. Oke. Gitu. Jawaban Pak Budi tepat ya, bahwa stroke itu pemirsa bisa mempengaruhi organ keseimbangan yang ada, yang berpusat ya kalau di dalam otak itu di dalam cerebellum atau otak kecil. Ada lagi juga organ keseimbangan yang ada di telinga bagian dalam, ya itu juga terganggu karena aliran darah ke sana tersumbat atau tidak ada. Gangguan daripada keseimbangan itu merupakan tanda yang tidak khas. Tapi biasanya itu disertai dengan tanda-tanda yang lain untuk stroke ya. Tanda-tanda lain itu kita sering singkat menjadi FAST atau FAST. F yang pertama
pertama adalah face, muka. Biasanya mukanya turun satu. Bapak mengalami? Mengalami. Kemudian yang kedua adalah A. A itu berkaitan dengan arms. Arms itu lengan. Lengannya terasa lemas. Bapak mengalami? Sampai nggak bisa digerakkan? Mengalami. Kemudian ada S. S-nya berkaitan dengan speech. Speech bicara. Apa Bapak ada gejala di bicaranya? Apa bicaranya pada waktu itu? Pelo ya. Memang itu khas sekali. Dan yang T adalah time. Time itu artinya segera waktu. Stroke itu bisa tertolong kalau kita membawa pasien stroke itu ke rumah sakit dalam golden period, yaitu sekitar 4-6 jam. Itu harus dibawa ke sana. Jadi jawaban bahwa gangguan keseimbangan memang tanda stroke yang tidak khas, ya, tetapi itu adalah benar. Hilang keseimbangan salah satu pertanda stroke. Pernyataan ini adalah benar. Tadi disebut Pak, muka ini turun sebelah. Waktu Bapak lihat ke cermin, muka turun sebelah, perasaan Bapak bagaimana? Aneh, karena kayak bukan wajah saya jadinya. Kayak bukan Tapi wajah Bapak sudah tahu itu stroke nggak pada saat itu? Belum. Belum tahu juga. Belum. Jadi tahunya itu setelah diagnosis dokter. Oke. Berapa lama Bapak dari kejadian itu terus ke dokternya berapa lama? Langsung. Jadi sebenarnya kenapa sih kita butuhin namanya golden period? Jadi ketika otak ini dia kehilangan yang namanya oksigen, dia masih bisa bertahan hingga sampai 4 jam sebenarnya. Ya, lewat dari itu maka akan terjadi kematian jaringan otak secara permanen. Itulah kenapa harus kita kejar nih golden periodnya. 4 jam itu tidak boleh kelewat. Karena kalau sudah kelewat biasanya sudah permanen kerusakan otaknya dan terjadi kelumpuhan permanen juga. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak ini sudah bagus gitu. Kira-kira keluhan apa yang Bapak alami setiap hari, Pak? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya. Kalau mobilitas bagaimana? Tangan kanan bagaimana saat ini? Tangan kanan sudah mulai bisa diluruskan. Oke, kalau digenggam bagaimana? Sudah Genggam cukup kuat? Sudah cukup kuat. Memegang sesuatu sering terlepas, Pak? Enggak, Enggak sekarang ya? udah enggak. Kalau berjalan bagaimana? Berjalan juga udah mulai bisa normal. Oke, lari-lari kecil bisa, Pak? Iya bisa. Pasti tidak gampang, Pak ya? Iya. Pelan-pelan ya, Pak Awalnya ya? tuh nggak bisa sama sekali. Awalnya sudah mau menyerah nggak, Pak? Enggak. Enggak. Karena tanggungan saya masih banyak, jadi harus kuat. Gitu. Jadi ada motivasi dari keluarga terutama. Nah dulu Pak, yang tinggi angkanya itu apa aja, Pak? Angkanya hanya tensi. seingat Paling saya. tinggi berapa Pak angkanya? Di atas 200, 210 atau 220 gitu loh, Pak. 220. Waduh, itu mah udah mentok Pak sampai di situnya kalau potensi yang lama. Iya. Memang. Nah Bapak rasakan apa waktu itu? Waktu itu hanya pusing aja. Pusing. Jadi kalau angka 180 itu hanya pusing-pusing biasa gitu. Makanya kenapa saya tadi bilang 180 terus menjadi 150 itu normal harusnya. Karena saya merasa di angka 150 itu tidak terasa apa-apa. Itu yang mesti pemirsa tahu ya. Kenapa hipertensi itu disebut silent killer? Nah ini Benar, iya. 150 nggak kerasa, saya juga Nggak 170 kerasa. pernah nggak kerasa apa-apa Pak. Jadi artinya jangan main-main, tetap melakukan check up. Jangan alah nih nggak kerasa apa-apa kok baru 150, 170. Nah tensi itu cenderung untuk makin lama makin tinggi, akhirnya pecah pembuluh darah, akhirnya stroke. Angka tekanan darah dari Pak Budi sendiri masih belum terkendali dengan baik. Masih 171/101. Berarti ada beberapa kejadian yang menunggu untuk datang nih untuk kepada Pak Budi. Mulai dari pembesaran jantung, gagal ginjal, pecah pembuluh darah di jantung, ya terjadinya kegagalan jantung, kemudian terjadi stroke, semua nggak ada yang enak. Jadi mulai harus dari sekarang nih kita kendalikan tekanan darahnya. Pak, kendalikan tekanan darah itu selain mengkonsumsi obat dokter, juga dengan melalui pola hidup. Makan, nggak boleh yang asin-asin, tidur harus cukup, ya kan? Kemudian juga olahraga, ya kan? Dan juga berkaitan dengan stres. Apalagi Bapak ini kan sudah kena stroke, tekanan darah masih tinggi seperti ini. Dan juga kolesterol juga masih tinggi, 211. Artinya apa? Potensi untuk mendapatkan stroke yang kedua ini juga ada kalau Bapak masih dalam kondisi seperti ini.
Tadi sudah minum obat Pak? Sudah. Sudah fisioterapi? Sudah. Sudah. Sudah merubah pola hidup? Sudah. Tapi kan masih tinggi kan? Iya, benar. Terbukti kan? Iya. Masih saja. Bantu dong dengan teknologi laser. Kenapa mesti teknologi laser? Karena teknologi itu khusus untuk darah dan pembuluh darah. Agar darah kita menjadi lebih lancar. Ya. Nanti kemudian juga tekanan darahnya diatur beransur-ansur menjadi turun. Oke, masih tetap akan obat dokter. Tapi sudah dibantu dengan teknologi. Mungkin obat dokternya juga akan menjadi berkurang. Atau dengan menggunakan teknologi laser, dosisnya makin lama juga makin turun. ringan ya. Jadi kalau misalkan dulu mungkin Pak Budi dan pemirsa di rumah mendengar kata-kata laser itu yang terpikir di benak itu untuk operasi, untuk motong kaca, motong baja gitu. Nah sekarang ini sudah dikembangkan bahwa ternyata yang namanya laser ya ini terutama low level laser terapi ini dia bisa berakibat baik terhadap tubuh kita, yaitu dia bisa mengembalikan yang namanya kualitas darah dan pembuluh darah kita ya. Di sini kan tadi Pak Budi ada yang namanya kolesterolnya masih tinggi ya. Pak Budi bisa lihat di sana ya itu yang tulisan darah tidak normal. Dia lengket-lengket Pak. Kalau misalkan dia lengket seperti itu, dia bisa nggak lewat di pembuluh darah kecil kita? Nggak bisa kan? Pasti, ya kan ya. Nah inilah terjadinya yang namanya proses penyumbatan. Teknologi laser ini dia teknologi yang dia untuk menguraikan nih terjadinya gumpalan-gumpalan darah. Jadi kalau laser itu dia menyinari pembuluh darah kita, maka si trombus atau gumpalan darah ini nanti dia akan terurai. Nah ketika dia terurai, oksigen, zat gizi, kemudian obat yang Bapak konsumsi itu bisa dihantarkan secara baik ke organ-organ penting di tubuh Bapak, termasuk jantung, ginjal dan sebagainya. Tapi bukan hanya di sana saja. Teknologi laser inilah juga yang nanti akan membantu tubuh kita untuk meredakan atau menurunkan tekanan darah kita. Jadi semuanya bisa Bapak gunakan untuk menjaga kesehatan Bapak. Ya. Kalau mungkin saat ini Anda belum bisa mengendalikan namanya tensi, kolesterol, asam urat, gula darah. Ada harapannya, ada solusinya. Namanya teknologi laser dan dia memiliki nama, yaitu Dokter Laser atau EQ Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Spesifikasi di alat ini memiliki 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlahnya dan posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan, sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, segera dapatkan EQ Laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau EQ Laser dari Gogomol. Jadi segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, Bapak Budi Pramono datang ke sini ke Go Healthy, usianya masih produktif sebenarnya, 46 tahun. Dalam kondisi lagi puncak-puncaknya dalam karirnya, ternyata stroke ini datang dalam kehidupannya. Pak Budi, tentunya penyakit stroke ini tidak mudah. Kalau dari keluarga terdekat, terutama istri dan anak-anak, waktu Bapak pertama kali terkena stroke, mereka bilang apa kepada Bapak? Saya tidak menyangka kena stroke, makanya istri itu nggak saya kabari. Tidak dikabari, Pak? Tidak dikabari. Bukankah itu akan menambah kekhawatirannya, Pak? Justru itu dia khawatir, karena biasanya saya sehari itu pasti telepon ke rumah. Oke. Nah, kemudian udah 2 hari nggak telepon, 3 hari malahan. 3 hari, Pak? 3 hari nggak telepon. Istri coba cari tahu saya, telepon nggak bisa. Semua teman-teman dihubungin nggak bisa juga. Memang sudah saya kondisikan agar Kenapa tidak. begitu, Pak? Karena saya nggak tahu kalau itu ternyata stroke. Saya berpikir bahwasanya akan sembuh dengan sendirinya. Kayak masuk angin gitu? Iya, benar. Berarti misalnya 3 hari, 2 hari udah selesai gitu. Tapi kan. Ternyata bablas. Dirawat berapa lama Pak di sana? Di rumah sakit ada 2 minggu, Pak. 2 minggu. Tuh kan? Setelah pulang ke rumah masih ada lagi gejala-gejala sisanya apa?
hemiparesis saja. Hemiparesis. Bisa dijelaskan Hemiparesis mungkin saja. gejalanya seperti Jadi apa, Pak? gejala hemiparesis itu impactnya adalah dari stroke. Setengah tubuh kita itu mengalami kelumpuhan. Kelumpuhan, baik. Nah, kelumpuhan itu ini sebelum terjadi kontraktur. Ya. Apa yang Bapak alami waktu di rumah ini yang membuat Bapak bisa mengatakan bahwa ini adalah dasar dari kehidupan saya yang tidak pernah saya alami sebelumnya? Satu, yaitu saya tidak bisa mandiri. Tidak bisa mandiri. Apapun itu. Jangankan mandi, berdiri aja masih sulit saya. Pengaruh terhadap emosional juga nggak, Pak? Banget, Bapak jadi pemarah? benar. Siapa yang dilampiaskan, Pak? Siapa aja jadinya. Jadi kalau ini sama istri, walaupun kita sayang sama istri, tapi tanpa sadar malah jadi pelampiasan marahnya. Anak juga gitu. Makanya kenapa kestabilan itu pengaruh dari salah satu pengaruh stroke termasuk stabil emosi saya. Jadi terganggu gitu kan. Alhamdulillah untungnya otak saya itu tidak terganggu, hanya emosi. Makanya harus belajar mengendalikan diri lagi gitu. Iya, Pak Budi ini tidak menyerah. Benar ya, Pak ya? Nggak ada kata menyerah. Tidak dalam- ada kata menyerah. Itu yang juga mungkin pemirsa harus tahu. Tidak ada kata menyerah. Tapi kita bisa lihat pemirsa, penyakit stroke itu bisa menyerang di usia kapan saja, bahkan tidak tersangka-sangka. Mungkin sudah dirawat di rumah sakit juga baik, tapi di rumah juga menjadi buruk. Artinya apa? Yuk pemirsa, kita jagalah. Karena kita tahu nih stroke ini adalah the silent killer. Jaga tensi kita, jaga kolesterol kita, jaga gula kita. Ya. Jalankan pola hidup sehat, dan kalau memang ada teknologi yang bisa membantu untuk menjaga ini, ya kita gunakan teknologi itu. Karena apa? Karena kita lihat sendiri betapa masalah fisik terganggu, ekonomi terganggu, emosional dilampiaskan kepada istri, kepada siapa saja ketika seseorang terkena stroke. Oleh karena itu, mari yuk kita sama-sama yang namanya penyakit yang kaitan dengan darah, pembuluh darah, tensi, kolesterol, dan juga gula itu betul-betul penyakit-penyakit yang harus kita hindarkan. Banyak usahanya sudah dilakukan, tapi toh nyatanya juga masih belum terjadi perbaikan yang signifikan. Tekanan darah masih tinggi, kolesterol masih tinggi, makanya kita gunakan teknologi laser. Oke. Baik. Jadi pemirsa, kita tahu peran istri, anak-anak, keluarga penting sekali untuk Pak Budi. Salah satu semangatnya pantang menyerah adalah karena itu. Tapi sebenarnya ada satu terapi yang bisa membantu Anda lebih mandiri. Ini dia, tahukah Anda manfaat terapi okupasi bagi penderita stroke? Mohon penjelasannya, silakan. Nah, salah satu kata kunci nih dari terapi okupasi adalah kemandirian. Jadi yang mau dibalikin oleh dokter rehabilitasi mediknya itu adalah kemandirian. Mulai dari kegiatan sehari-hari, aktivitas sosial, cara untuk belajar, membaca, ke kamar mandi, semua berkaitan dengan yang namanya kemandirian. Tadi Pak Budi juga sempat bilang bahwa kemandiriannya sudah mulai berkurang saat terjadi serangan stroke. Inilah kenapa seseorang yang sudah terkena stroke penting sekali untuk melakukan terapi okupasi selain dari terapi-terapi yang lainnya ya. Jadi dengan kita melakukan terapi okupasi ini, kita akan diajarkan cara bersosialisasi, kemudian cara mengendalikan emosi kita, bagaimana cara kita mengerjakan kegiatan sehari-hari, bagaimana cara kita mengisi waktu luang kita di saat-saat kita melakukan terapi yang lainnya. Nah, dari kesemuanya ini, ujung-ujungnya nanti yang diharapkan adalah kemandirian dari pasien stroke tersebut. Untuk pasien stroke, untuk pemirsa di rumah yang ada keluarganya terkena stroke, ajak mereka untuk melakukan kegiatan terapi okupasi. Terapi okupasi itu makin terbantu kalau kita tambahkan selain teknologi. Kan ada teknologi laser ini sudah dilengkapi dengan yang namanya teknologi NMES. Terapi okupasi itu harus kita aktifkan kan yang namanya otot dan juga syarafnya. Nah, pada terapi okupasi yang dilakukan oleh rehabilitasi medik bisa boleh-boleh saja, tapi kita bantu supaya terapinya itu juga berlangsung cepat, terutama untuk pasien-pasien stroke, yaitu dengan teknologi NMES yang namanya Neuromuscular Electrical Stimulation. Ya, seperti itu. Jadi pakainya juga mudah, Pak, ya. Jadi kalau laser ini kan tadi dipakai di pergelangan tangan ya, tujuannya untuk mengendalikan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Tapi ada extension lagi nih ya. Ini untuk yang di kepala ya, Pak ya, yang intranasal ya. Jadi dengan kita menggunakan intranasal ini, maka aliran darah kita lebih lancar di area kepala, pembuluh darah kita
bisa melebar, mencegah terjadinya serangan stroke bagi yang belum. Bagi orang yang sudah stroke gimana? Mencegah terjadinya serangan stroke berulang dan juga mempercepat terjadinya proses penyembuhan. Yang NMES seperti Mas Boyke bilang tadi kayak gimana? Nah ini dipakai. Ya. Jadi tinggal dipasang dipasang di sini, aja. Ya. Nah dia akan memberitahu otak nih, ya otak-otaknya akan memberitahu, sekarang saya sudah bisa bergerak loh. Tolong otak juga ikut memberitahu otot-ototnya supaya dia geraknya makin cepat dan makin baik. Jadi terapi okupasi plus tadi terapi dengan NMES tadi akan sangat membantu pemulihan pasien-pasien stroke. Jadi pemirsa, buat mereka-mereka teknologi laser sekali lagi untuk darah dan pembuluh darah, teknologi NMES untuk syaraf dan juga otot. Kedua-duanya diberikan dalam bentuk yang sangat simpel, ya, mudah pemakaiannya, mudah penggunaannya, dan itu bisa membantu kualitas darah, kualitas pembuluh darah kita, dan khususnya adalah untuk pasien stroke adalah pemulihan stroke-nya menjadi lebih cepat. Kita kasih bukti, anggota masyarakat Indonesia memakai teknologi laser, kondisinya sama seperti Pak Budi, tapi keputusan mereka memakai teknologi ini merubah kesehatan mereka. Mau lihat? Ini dia. Saya mengalami hipertensi yang cukup tinggi dari 180 ke 210. Di akhir tahun 2022 Desember, akhirnya saya stroke. Sewaktu saya stroke, saya merasa hidup saya pokoknya nggak ada arti, nggak ada guna. Pikiran saya kacau. Apakah saya bisa pulih kembali? Dengan itu saya sangat stres tinggi. Yang kurasakan memakai alat laser ini adalah tenaga cepat pulih, otot kuat, dan mempercepat masa penyembuhan di dalam masa pasca stroke. Tidur lebih berkualitas, nyenyak, dan masa otot saya kuat, dan sehingga mempercepat pulih kembali seperti sekarang. Kurasa Anda semua pakailah laser untuk mempercepat kesembuhan Anda. Itu dia pemirsa, jadi kita sudah buktikan anggota masyarakat Indonesia yang memakainya juga mengalami peningkatan kesehatan. Pak Budi, sebelum kita berpisah tentunya kita sudah bincang-bincang panjang lebar Pak. Apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita hari ini Pak? Satu, bahwasannya tidak cukup untuk lakukan biasa. Jadi pengobatan itu dibantu dan dilengkapi dengan teknologi ternyata. Termasuk salah satunya yaitu teknologi laser. Kalau selama ini kan kita taunya hanya obat ya. Ternyata obat dan gaya hidup, maksud gaya hidup itu olahraga, cara makan dan sebagainya. Ternyata itu masih bisa dilengkapi. Yes, saya setuju banget. Dilengkapi, tuh pemirsa, ya. Karena bagaimanapun juga kita selalu berusaha. Makin tua darah kita makin kental, ya Mas Edwin ya. Dan penyakit di mana-mana siap menyerang kita, ya kan? Dan itu kadang-kadang datang tidak sangka-sangka. Jangan pernah ngomong deh, masih muda, nggak apa-apa. Tekanan darahnya baru 150, belum 170. Kapanpun bisa terjadi stroke, serangan jantung, gagal ginjal yang semuanya diakibatkan oleh darah dan pembuluh darah kita yang tidak sehat. Oleh karena itu yuk kita jalankan pola hidup sehat. Kita tetap check up untuk tahu kondisi kita seperti apa pemirsa. Lalu lengkapi dengan teknologi yang memang sudah dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Dan untuk mereka yang juga sudah menjalani stroke ya atau ada gangguan di dalam otot dan syaraf, bisa menggunakan teknologi NMES. Jadi kapan lagi kita lakukan sekarang? Bisa sebagai pencegahan agar supaya penyakit kita tidak berlanjut, bisa sebagai pengobatan, atau bisa untuk mencegah komplikasi. Teknologi laser dan teknologi NMES. Pemirsa, inilah saatnya merubah hidup Anda dan juga sekeliling Anda. Kalau Anda mencintai istri Anda, anak-anak, atau mungkin suami Anda, inilah saatnya Anda harus melakukan sesuatu untuk kesehatan Anda. Gunakan teknologi laser saat ini juga, dan namanya adalah Dokter Laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari Dokter Laser sehari 2 kali, durasinya 15-60 menit. Ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi,
Take action sekarang juga, segera dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomall akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomall. Kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup kita semua. Jadi segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.